Oke, terharu ya. Sama saya juga waktu lihat pertama kali saya nangis sendiri. Tapi ini yang saya mau tawarkan pagi hari ini. Ada 3 kunci hati yang ingin saya bagikan kepada Anda sekalian untuk kita sama-sama hidupi dalam kehidupan kita. Ada iman, ada harapan, dan ada kasih. Dan kita nggak bisa cuma punya salah satunya, salah duanya, harus salah 3-tiganya. Harus semuanya. Dan karena semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat dalam video yang baru saja kita simak sama-sama. Apakah ibu itu punya iman? Punya iman. Karena mungkin dia mengalami apa yang seperti dialami oleh Bunda Maria. Belum saatnya punya anak, tapi tiba-tiba ada anak ceprot gitu. Ada di tempat sampah waktu lagi buang sampah. Dan gak ada pilihan lain yang dia buat selain mengambil dan mengurusnya. Dan inilah iman. Iman yang tidak melihat apa yang terjadi saat itu, tapi iman yang melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Meski yang akan terjadi ini juga belum kelihatan. Dan itulah yang namanya ketaatan iman. Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan, ketaatan iman adalah seperti orang yang berada di pinggir tebing dan dia berani melompat dengan mata tertutup. Dan iman inilah yang membuat si ibu berani mengambil si bayi yang ditelantarkan itu. Meski dia nggak tahu nanti akan ada apa di depan sana. Apakah dia bisa menafkahi? Apakah dia bisa menyekolahkan? Apakah akan ada omongan-omongan perguncingan tentang dirinya di depan sana? Dia pasti juga kepikiran. Tapi keputusannya untuk tetap mengambil anak itu adalah sebuah langkah iman. Maka iman tidak melihat apa yang ada, tapi melihat apa yang akan terjadi. Iman bukan sekedar percaya dengan apa yang ada di depan mata. Iman justru berani memandang ke depan, ke sesuatu yang belum terlihat, namun diyakini akan dinyatakan oleh Allah. Dan si ibu ini yakin bahwa di depan sana bukan kekalahan miliknya, tapi kemenangan karena Allah ada bersama-sama dengan dia. Iman adalah keberanian untuk melangkah dalam kegelapan, karena hati tahu bahwa di ujung jalan ada terang akan kasih Allah. Iman melihat bukan apa yang ada, melainkan apa yang akan terjadi, karena iman bersandar pada janji Allah, bukan pada situasi. Itulah iman yang sejati, yang berani percaya sebelum melihat dan tetap melangkah sekalipun belum mengerti. Iman inilah yang membuat dia berani untuk mengambil si bayi, mengurusnya, merawatnya, berani memberikan diri sepenuhnya untuk si anak ini, meski belum punya pendamping hidup, masih sama-sama sekolah dengan anaknya, dan itu yang dia lakukan. Tapi punya iman aja gak cukup, perlu punya kasih untuk menumbuhkannya. Dan ibu itu pasti sudah mengalami kasih yang begitu besar. Setuju tidak? Karena kalau kita memberi apa yang kita nggak punya, apakah kita bisa? Kita nggak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Ibu ini berhasil mengasihi karena dia punya pengalaman dikasihi. Dan saya percaya
Anda semua yang hadir di tempat ini juga punya pengalaman dikasihi yang begitu hebat oleh Tuhan. Maka kasih bukan mencintai karena sudah sempurna. Dan kasih sejati tidak terpikat oleh apa yang ada, seperti keindahan, kenyamanan, atau timbal balik. Kalau wanita itu memilih kenyamanan, dia tidak akan pernah ambil bayi itu yang ada di tempat sampah. Tapi yang dia pilih adalah kasih, karena kasih sejati mencintai apa yang akan terjadi. Karena di dalam kasih yang sejati ada iman yang bergerak dan menggerakkan pengharapan. Kasih sejati mencintai potensi masa depan dan pemulihan, bahwa rencana Allah sedang dikerjakan dalam diri kita sekalian dan orang-orang di sekitar kita. Kasih memandang dengan mata Tuhan dan bukan dengan mata manusia. Kasih percaya bahwa setiap jiwa, betapapun rapuhnya, adalah ladang di mana kasih dapat bertumbuh. Maka sebesar konflik apapun yang kita akan alami dengan orang lain, kita akan tetap memilih untuk mengasihi, karena di sana kita percaya bahwa kasih Allah juga telah dicurahkan. Dan kasih adalah tenaga ilahi yang menolak untuk menyerah, yang tetap mencintai ketika tidak ada alasan yang logis untuk mencintai. Wanita itu punya alasan yang lebih logis untuk hidupnya dengan tidak merawat si anak bayi ini. Tapi kasih melebihi pikiran yang logis untuk mencintai. Kasih tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan kasih menembus batas waktu, sebab ia tidak hidup dari keadaan, tetapi dari pengharapan akan pemulihan yang Tuhan janjikan. Amin. Dan yang terakhir, ada hal yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu harapan. Dan kita diajak untuk bisa bersuka cita dalam pengharapan. Pengharapan ini tampaknya kecil, sederhana dan rapuh. Tapi sebenarnya pengharapan inilah yang mengikat iman dan kasih, supaya kita tetap bisa terus punya iman yang taat, punya kasih yang tulus, kasih yang sejati. Tanpa pengharapan, iman akan kehilangan arah dan kasih akan kehilangan dayanya. Pengharapan adalah jembatan antara apa yang dipercaya dan apa yang dicintai. Ia adalah nafas yang membuat iman tetap hidup dan kasih tetap menyala. Harapanlah yang berbisik lembut ketika iman mulai goyah. Dia yang berkata kepada iman kita, tetaplah percaya karena Allah sedang bekerja di dalam dirimu luar biasa. Harapan juga yang membisikkan kekuatan kepada kasih yang kita miliki. Teruslah mencintai sebab kasihmu tidak sia-sia. Pengharapan yang kecil itulah yang menjadi dasar dari pengikat semuanya. Pengharapan harus berakar pada pribadi Yesus, supaya sukacita yang kita alami bukan hanya sukacita yang datang dari Paskahnya saja, tapi sukacita yang juga datang dari prapaskahnya, dari penderitaan. Bagaimana kita tetap bisa bersukacita dalam setiap keadaan kita, ketika apa yang kita harapkan tidak kunjung datang, tidak kunjung hadir dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hati kita. Maka ada gambaran yang terakhir, ada 3 orang yang sedang menaik gunung sama-sama. Gunung yang sangat tinggi di suatu belahan di dunia. 3 orang ini adalah 2 orang kakak dan 1 anak kecil. Kakak yang pertama adalah seorang pemandu dari perjalanan menuju puncak. Dan si kakak inilah yang mengatakan bahwa di atas gunung yang tinggi ini akan ada pemandangan yang indah, akan ada kehangatan matahari yang luar biasa, akan
akan ada situasi yang membuat kita bahagia. Saya yakin itulah kakak yang pertama yang kita sebut iman. Dan ada kakak yang kedua yang tugasnya itu merawat semua orang dalam perjalanan ini dengan penuh kasih. Mereka yang di tengah jalan butuh air, mereka yang di tengah jalan sakit, dia yang merawat semuanya dengan penuh cinta. Dan kita sebut kakak yang kedua ini adalah kasih. Dan ada satu anak kecil yang selalu bangun setiap pagi dan bilang sama dua kakak ini dan orang-orang yang ikut dalam rombongan ini bahwa hari ini adalah hari yang cerah, kita akan bersuka cita, kita akan senang-senang hari ini, dan hari ini bisa sampai puncak meskipun malamnya habis hujan badai. Dan inilah yang disebut harapan. Harapan inilah yang membuat dua orang yang pertama tadi terus melangkah. Meski dalam perjalanan ke puncak ada badai, meski perjalanan ke puncak ada tantangan, ada yang sakit, ada yang tergeletak, tapi pada akhirnya mereka semua bisa sampai ke puncak dan menikmati apa yang sejak awal mereka yakini. Dan inilah gambaran dari tiga keutamaan agung, yaitu iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah sampai di bagian yang terakhir. Ada satu hal yang kalau boleh saya tawarkan untuk kita bawa pulang dari perjumpaan ini. Mungkin bukan api yang tiba-tiba jadi besar, tapi saya mau tawarkan api yang kecil tapi nggak pernah padam. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang selalu kuat, tetapi orang yang tidak menyerah walau kecil nyalanya. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tetapi hati yang masih mau percaya, meski diselimuti keraguan dan luka. Mungkin hari ini, dari kemarin, kita berjumpa dengan banyak orang, banyak leader-leader hebat di tempat ini. Tapi mungkin ada yang datang dengan hati yang letih. Ada yang datang dengan sukacita yang tinggal 5%. Harapannya tinggal 5%. Anda yang tahu situasi Anda masing-masing. Ada yang sudah lama gak pernah merasakan sukacita atas hidup yang baru ini. Ada yang berdoa tapi rasanya doanya cuma mental di langit-langit plafon rumah kita. Ada yang melayani tapi mulai kehilangan makna atas pelayanan itu. Ada yang masih datang ke gereja tapi api yang dulu membara sekarang seperti bara kecil yang nyaris padam. Tuhan tidak menuntut api yang besar selalu ada dalam hidup kita. Ia hanya minta satu hal kecil: jangan padamkan apimu. Waktu itu ketika saya SMA, saya pernah audiensi dengan Monsinyur Rufi, dan dia mengatakan setiap dari kita punya apinya masing-masing, dan kadang api itu nggak selalu besar. Maka kita perlu komunitas untuk menggerakkan api itu, untuk sama-sama nyalain apinya, untuk sama-sama kobarkan apinya. Karena di dalam 2-3 orang berkumpul di situ ada Yesus yang siap menghembuskan rohnya dan membuat api itu berkobar kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, pengharapan yang kita miliki harus membawa kita pada sukacita yang sejati. Pengharapan yang kecil, rapuh tapi nyata itulah yang membuat kita masih melangkah, masih mau mencintai, masih mau percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Maka bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iman yang melihat janji Allah menjadi denyut kehidupan rohani kita. Kasih yang tetap memberi meski terluka, dan pengharapan yang sederhana tapi kuat. Dan siang ini saya percaya Tuhan ingin nyalakan kembali api itu berkobar-kobar dalam diri Anda. Amin. Amin. Mungkin bukan dengan kobaran yang semuanya terima besar,
Tapi dengan hembusan lembut kasih-Nya kita percaya kalau saat ini ada yang kehilangan dasar untuk berharap dan percaya, hatinya yang terbuka mendahului kita dan menanti kita tanpa syarat, tanpa menuntut syarat apapun untuk mencintai kita dan menawarkan persahabatannya kepada kita. Dan saya ada pesan khusus untuk orang muda yang hadir, karena kita sama-sama orang muda. Dan dunia kerajaan Allah butuh lebih banyak orang muda. Ini adalah pesan Paus Fransiskus ketika Hari Orang Muda Sedunia. Orang-orang muda yang terkasih, jangan takut untuk membagikan pengalaman akan pengharapan dan sukacita atas Kristus yang bangkit. Percikan api itu telah menyala di hati Anda semua. Jagalah itu. Akan tetapi di waktu yang sama pergilah, bagikanlah. Dengan demikian kalian akan tumbuh. Percikan api harapan itu akan menjadi besar. Dan kita nggak bisa simpen sendiri pengharapan Kristiani itu, karena pengharapan itu orang muda harus diberikan untuk semua orang tanpa terkecuali. Tetaplah dekat dengan teman-teman kalian yang mungkin tampak tersenyum, tapi dalam hati mereka sedang menangis dan berputus asa. Jangan biarkan dirimu bersikap acuh tak acuh dan menjadi seorang yang individualis. Tetaplah menjadi pribadi yang terbuka, sehingga kalian akan menjadi saluran pengharapan Yesus Kristus yang akan mengalir dan menyebar kepada orang-orang terdekatmu, kepada lingkungan sekitar tempat kamu tinggal. Kristus hidup, Kristus vivit. Dia adalah harapan kita dan kemudahan yang paling indah dari dunia ini. Maka bersukacitalah dalam pengharapan. Mari kita tundukkan kepala. Kita bayangkan dalam hati kita api, kita sadari api kita saat ini sebesar apa. Kita rasakan api itu menghangatkan kita meski kecil. Rasakanlah api yang waktu itu sudah pernah berkobar-kobar. Dan kita akan nyanyi sama-sama lagu ini, yang juga saya tulis karena terinspirasi dari dua murid di Emmaus yang kecewa ketika harapan akan penyelamat mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka yang mengharapkan Yesus akan menolong mereka, membebaskan mereka dari penjajahan, ternyata justru mati di kayu salib. Dan dua orang murid Emmaus ini berjalan kembali pulang, kembali ke identitas lama mereka. Namun ternyata Tuhan berjalan bersama mendampingi mereka. Dan kalau Anda ingat perikopnya, ketika Yesus mulai berkata-kata, ketika Yesus mulai menghembuskan nafas, berdetak jantungnya sama dengan ritme mereka dalam perjamuan makan, ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam hati mereka. Dan itu yang akan kita minta pagi siang hari ini, supaya api yang kita bawa dari tempat masing-masing mungkin kecil, tapi kita akan nyalakan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita izinkan Roh Kudus, sang angin lembut dari surga, meniupkan nafasnya ke atas nyala itu.